Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu bukan cuma hanya pepatah biasa atau omong kosong belakang, karena telah dibuktikan sendiri oleh Dashrat Manji. Oke, selamat bergabung buat kalian semuanya. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang seorang laki-laki yang dianggap penduduk desanya gila karena mempunyai obsesi membelah Bukit Batu sepanjang 360 kaki menjadi dua. Keinginannya tersebut bukan tanpa alasan, karena di bukit itulah sang istri tercinta meregang nyawa. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Dashrat Manji, yang dikenal juga sebagai Mountain Man atau lelaki gunung, lahir pada 14 Januari 1934. Ia tinggal di desa terpencil yang terisolasi di Gelar, India. Gak banyak data tentang profil Dashrat Manji yang bisa gua ambil, tapi Dashrat Manji terlahir dari keluarga yang miskin. Pada masa itu, kesenjangan sosial itu masih sangat kental di sana, yang membedakan antara si miskin dan si kaya. Yang miskin biasanya menjadi budak, dan yang kaya biasanya akan menjadi tuan. Nah, si Dashrat Manji ini sempat ingin menjadi seorang budak dari seorang tuan yang bernama Mukiah. Dikarenakan sang ayah itu mempunyai hutang yang begitu banyak kepada Tuan Mukiah dan tidak sanggup membayarnya. Dan Manji pun diminta menjadi budak Tuan Mukiah untuk melunasi hutang-hutang bapaknya. Tetapi untunglah Dashrat Manji tidak sampai menjadi budak Tuan Mukiah karena dapat melarikan diri. Singkat cerita, pada tahun 1956, Manji menikahi seorang gadis yang sangat ia cintai dan sangat ia incar-incar, yaitu bernama Falguni Devi. Pernikahan mereka sebenarnya tidak direstui oleh kedua orang tua Falguni Devi karena pada saat itu Manji baru saja berhenti dari pekerjaannya alias nganggur. Akhirnya mereka tinggal bersama di desa terpencil yang terisolasi di Gelar, India. Dan mereka pun melahirkan anak pertama mereka. Di desa tempat mereka tinggal itu sangat terpencil. Nggak ada tuh yang namanya sekolah, pasar, apalagi rumah sakit. Bahkan karena tidak adanya jalan penghubung, warga yang ingin bekerja ke ladang pun harus melewati bukit terlebih dahulu. Yang jaraknya pun cukup jauh, sekitar 75 km. Belum lagi mereka harus menaiki dan menuruni bukit yang cukup curam. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, Dashrat Manji bekerja di sebuah ladang yang ada di sisi bukit. Di setiap harinya, sang istri tercinta Falguni Devi selalu setia mengantarkan makan siang untuk Dashrat Manji. Tak peduli ia harus menaiki ataupun menuruni bukit yang sangat curam tersebut, setiap harinya Falguni Devi selalu mengantarkan makan siang untuk Manji. Suatu ketika, saat Falguni Devi hamil besar anak kedua Dashrat Manji, yang setiap harinya Falguni Devi mengantarkan makan siang untuk Manji, saat sedang menaiki bukit tersebut, Falguni Devi terjatuh. Dashrat Manji yang diberitahu oleh temannya bahwa sang istri tercinta telah jatuh di bukit tersebut saat sedang mengantarkan makan siang untuk dirinya, langsung lari menghampiri Falguni Devi. Manji yang melihat Falguni Devi terluka parah dan juga sedang hamil besar anak keduanya, mau tidak mau harus membawa Falguni Devi ke rumah sakit. Tetapi Dashrat Manji dan temannya harus melewati bukit tersebut yang jaraknya pun cukup jauh untuk bisa sampai ke rumah sakit tersebut. Sayangnya setelah Dashrat Manji dan temannya berhasil membawa Devi ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong karena penanganan medis yang lambat. Akhirnya Falguni Devi pun kehabisan banyak darah saat ada di perjalanan. Tetapi untunglah anak kedua yang sedang dikandung oleh Falguni Devi dapat diselamatkan oleh dokter. Manji yang sangat sedih karena telah kehilangan istrinya lantas mengutuk bukit tersebut. Yang menurutnya bukit tersebut telah merenggut nyawa sang istri tercinta. Andai saja Manji bisa dengan cepat membawa istrinya sampai ke rumah sakit, nyawa Falguni Devi mungkin masih bisa tertolong. Kemudian Manji bersumpah akan membelah bukit batu tersebut menjadi dua sebagai bentuk tanda cinta Manji kepada sang istri. Cinta saya kepada istri saya adalah percikan awal yang telah menyalakan api keinginan saya untuk memahat jalan ini. Selain karena kemarahan Manji kepada bukit tersebut, Manji juga ingin warga bisa mendapatkan akses jalan yang cukup baik. Dan tidak mau ada warga yang bernasib seperti apa yang dialami istrinya, meninggal karena sulitnya akses jalan untuk ke rumah sakit. Berbekal palu dan pahat, Manji mulai memahat bebatuan yang ada di bukit tersebut sedikit demi sedikit. Manji yang harus mewujudkan keinginannya tersebut harus rela kehilangan penghasilannya di ladang dan juga harus menitipkan anak-anak yang ia cintai kepada ayahnya.
Pada awalnya, penduduk desa mengejek apa yang Panji lakukan dan menganggap Dasrat Manji ini sudah gila karena telah kehilangan istrinya yang tercinta. Manji tidak pernah menghiraukan ejekan para penduduk desa. Manji terus berusaha mewujudkan impiannya. Siang dan malam tanpa mengenal rasa lelah, Manji terus melakukannya. Manji terus memahat batu yang ada di bukit tersebut. Tapi lama-kelamaan ada juga warga yang hatinya luluh melihat kesungguhan Manji untuk dapat membelah bukit tersebut. Warga pun memberikan bantuan berupa makanan dan alat-alat untuk Manji memahat. Setelah Manji memahat selama bertahun-tahun, akhirnya warga pun sadar apa yang telah dilakukan Manji itu berbuahkan hasil. Warga yang ingin melintas ke ladang ataupun ke pasar untuk kehidupan sehari-harinya sekarang tidak harus terlalu curam untuk melintas bukit tersebut. Warga yang sebelumnya mengejek Manji akhirnya terbuka hatinya untuk membantu Manji. Selama 22 tahun, Manji membelah bukit tersebut menjadi jalan dari tahun 1960 sampai 1982. Setelah 22 tahun, Manji membelah bukit tersebut dengan cara memahatnya. Manji benar-benar berhasil membuat akses jalan sepanjang 110 meter, memahat sedalam 7,6 meter dan selebar 9,1 meter. Dan mengurangi jarak antara Blok Atri dan Wazirgans yang semula 55 km menjadi 8 km saja. Jasa besar yang udah Manji berikan kepada masyarakat yang sekarang bisa dinikmati oleh warga sekitar itu patut dicontoh. Beliau mengabdi 22 tahun hidupnya untuk membuat jalan dengan cara membelah bukit batu dengan cara mengikisnya menggunakan palu dan pahat. Ini patut jadi contoh buat kita semua. Sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi nggak harus belah batu juga ataupun buat jalan. Ya kita bisa ngisiin sedikit uang kita, berikan kepada yang membutuhkan ataupun anak yatim. Atas jasanya, Dasrat Manji diberikan tanah seluas 5 hektar untuk penghargaan kepada dirinya yang telah berjasa membuat sebuah jalan yang menghubungkan antara desa satu ke desa lainnya. Penghargaan ini diberikan pemerintahan negara bagian di Bihar. Tetapi Manji lebih memilihkan menyumbangkan tanah tersebut untuk dibangun rumah sakit bagi warga setempat. Begitu mulia hatinya. Sok orang mana yang dikasih tanah 5 hektar tapi disumbangkan untuk khalayak umum. Pemerintah India memberikan gelar penghargaan Padma Shri kepada Dasrat Manji, di mana penghargaan itu adalah penghargaan tertinggi keempat bagi warga sipil. Kemudian Manji pun meninggal di umur 73 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2007. Dasrat Manji pun diberikan pemakaman kenegaraan oleh pemerintahan India. Dari sini banyak pelajaran yang bisa kita dapat bahwa kalau kita yakin bersungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin. Seperti pepatah yang gue bilang di awal video, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gue doain buat kalian sehat-sehat selalu. Gue minta support kalian dengan cara like, comment, dan subscribe.